Jadi khasiat yang pertama itu adalah membuat kontraksi rahim kuat sehingga perdarahan itu akan cepat berhenti, meningkatkan produksi ASI. Dan ini juga secara historis telah digunakan di banyak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nabawi. Saya Abu Yusuf, masih dalam podcast Habat Sehat Nabawi, mengupas segala masalah mengenai sehat cara Nabi. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa tadi mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Hari ini saya bersama dengan Pak Dr. Insan Agung Nugroho, rekan saya yang luar biasa. Beliau penulis buku, juga dokter ya dok ya, dokter dari UNS dok ya. Kebetulan satu angkatan dengan saya, angkatan 93, hanya beda universitas. Beliau mendalami kedokteran dan kemudian setelah lulus banyak mendalami masalah herbal. Beliau membuat buku juga mengenai habatus sauda dari itu dan atin ya, buah tin ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu rekan-rekan sekalian. Ya, hari ini kita berkesempatan untuk membahas satu masalah mengenai habatus sauda terkait dengan ibu hamil dan menyusui dok. Menyusui tema yang saya pikir cukup menarik dan perlu yang banyak yang diketahui oleh teman-teman semua. Ya, rekan-rekan sehat nabawi yang ingin mengetahui sebetulnya bagaimana habatus sauda ini bisa membantu ibu hamil dan menyusui. Ya, dalam hal ini riset-riset apa yang pernah dibuat, yang pernah diteliti oleh Pak Dr. Insan, itu mungkin nanti kita akan bahas di sini. Mungkin saya langsung mulai dok. Yeah. Saya pernah sering dengar bahwa ada beberapa bukan anjuran gitu ya untuk mengkonsumsi habatus sauda dalam posisi di mana sedang hamil, karena memang dahulu pernah ada riset mengenai justru digunakan untuk aborsi dan lain sebagainya. Yeah. Nah, terus kemudian saya juga sering dengar bahwa itu dapat mempercepat produksi ASI dan segala macam. Nah, sejauh mana dok? Mungkin bisa di-share kepada teman-teman habatus sauda ini bagaimana bisa membantu ibu hamil dan menyusui? Iya, memang ibu hamil dan menyusui ini kondisi khusus, ya kondisi khusus karena ada janin dan juga ada bayi, di mana ibu ketika mengkonsumsi sesuatu pasti akan berpengaruh kepada janin ataupun bayinya. Nah, sehingga ibu harus memperhatikan apa yang diasup, apakah ini bermanfaat atau justru malah membahayakan sang janin atau bayi. Nah, berkaitan dengan ibu hamil dan konsumsi habatus sauda, memang simpang siur di dunia herbal, apalagi dunia herbalis ya, alternatif, ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang bilang saya nggak apa-apa selama hamil, kemarin saya konsumsi malah oke-oke saja, kata janinnya sih oke dan lain sebagainya. Ada juga yang meminta untuk berhati-hati. Nah, sementara di riset sendiri bagaimana? Nah, itu ada beberapa riset yang menyebutkan bahwasanya penggunaan habatus sauda di masa lalu, ini catatan historis ya, catatan historis, bahwasanya habatus sauda itu tumbuhannya, bijinya, daunnya, bahkan akarnya itu digunakan untuk proses aborsi sebagaimana tadi disampaikan. Itu betul, itu secara tradisional biasa dipakai. Nah, memang ketika diteliti ada satu kandungan dalam habatus sauda itu yang memiliki efek mengkontraksi rahim. Jadi ini yang justru kalau kehamilan awal-awal, kehamilan usia muda itu berbahaya karena kontraksi rahim yang masih dini ya, kehamilan dini itu bisa memicu aborsi memang. Nah, hanya dalam riset tersebut itu diperlukan dosis yang agak besar. Karena agak besar itu maksudnya ya memang dosisnya gede gitu, tidak hanya 1-2 kapsul gitu. Sehingga kalau tadi disebutkan bahwasanya ada yang rutin mengkonsumsi habatus sauda gitu ya, ternyata tidak ada terjadi apa-apa ya, boleh jadi konsumsinya hanya dosis yang kecil, dosis yang ringan ya, sehingga sifatnya hanya nutrisi saja gitu, tidak sampai menimbulkan efek kontraksi rahim. Nah, problemnya adalah tidak semua rahim itu atau tidak semua reaksi herbal itu
seragam. Ada kalanya orang konsumsi banyak baru bereaksi kontraksi. Ada yang konsumsi sedikit pun sudah bereaksi. Ada juga ya itu namanya Ya, bahan terapi itu kan memang reaksinya kadang-kadang beragam. Yang kita khawatirkan adalah ketika ada yang konsumsi sedikit, tapi ternyata mungkin rahimnya sensitif atau bagaimana, berkontraksi dan akhirnya efeknya terjadi keguguran. Nah ini tentu saja pabrikan-pabrikan herbal tidak ingin mengalami misalnya tuntutan karena ternyata dilarang untuk ibu hamil kok di situ tidak ada larangan misalnya. Nah sehingga di sini untuk tingkat amannya ya kita harus mencegah jangan sampai ini dikonsumsi walaupun secara riset memang dibutuhkan dosis yang besar. Ini tentu kehati-hatian karena memang respon satu bahan terapi itu kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol. Memang di riset dosisnya gede tapi kadang-kadang ada yang sedikit aja udah sensitif gitu. Jadi untuk ibu hamil kesimpulannya kita ya seharusnya berhati-hati kalau bisa menghindari konsumsi habatus sauda terutama kehamilan awal. Kalau masa yang sudah mungkin masuk ke minggu yang lebih tua itu sebetulnya nggak ada masalah ya? Betul, kalau memang itu sudah masuk harinya justru malah kita konsumsi dengan dosis besar tidak ada masalah karena itu akan membantu untuk kontraksi ya? Iya. Karena kan itu yang membantu untuk kemudian nantinya persalinan juga adalah kontraksi ya. Betul. Oke. Kalau untuk itu dok, setelah kelahiran dok? Setelah kelahiran justru ini kita menganjurkan ibu-ibu yang setelah pasca persalinan untuk mengkonsumsi habatus sauda banyak. Oke. Khasiatnya banyak. Pertama, tadi kan ada efek kontraksi rahim. Betul. Nah, itu akan menghentikan perdarahan karena dengan kontraksi yang kuat. Bahkan ketika ibu habis melahirkan kan mesti akan dikasih suntikan ya, oksitosin atau apa itu yang nantinya akan menyebabkan rahim berkontraksi dan akan menjepit pembuluh darah sehingga perdarahannya berhenti. Nah itu konsumsi habatus sauda di saat itulah maka itu akan menguntungkan. Men-trigger ya untuk ASI begitu? Pertama belum, itu khasiat ASI nanti. Jadi khasiat yang pertama itu adalah membuat kontraksi rahim kuat sehingga perdarahan itu akan cepat berhenti. Masa nifas pun juga akan lebih cepat. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang justru bermanfaat adalah meningkatkan produksi ASI. Dan ini juga secara historis telah digunakan di banyak negara. Di catatan-catatan historis ada di negara Afghanistan, Pakistan, Iran, kemudian di beberapa negara di semenanjung Balkan itu setelah ada catatan-catatan bahwasanya habatus sauda digunakan untuk ASI booster. ASI booster ya. Iya, sehingga ibu menyusui bahkan atau setelah melahirkan itu dianjurkan konsumsi habatus sauda. Oke. Itu seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dok, dikombinasikan dengan bahan herbal lain itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi misalnya mau daun katuk misalnya atau dengan ada yang pakai marning jagung misalnya itu ada juga gitu. Itu nggak ada masalah dok? Nggak ada masalah. Baik, insya Allah dok. Teman-teman sahabat-sahabat Sehat Nabawi, baru saja kita sedikit saja mengupas mengenai habatus sauda kaitannya dengan tadi ibu hamil dan menyusui. Informasi yang sangat-sangat penting bagi semua pengguna habatus sauda bahwa habatus sauda ini ya sesuai dengan sabda Nabi SAW dok, bahwa itu bisa mengatasi semua penyakit kecuali maut ya. Dalam hal ini khusus untuk ibu hamil dan menyusui ada catatan khusus. Tadi disampaikan masa usia muda harap inikan dulu, dikurangi dulu atau bahkan dihentikan sama sekali, tapi mendekati dengan usia tua maupun ketika saat persalinan itu sangat bagus dan yang terlebih-lebih untuk meningkatkan produksi ASI. Demikian pembahasan tentang habatus sauda untuk hari ini. Salam sehat nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن